Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi, sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa pada dasarnya ilmu adab bahasa munadharah itu berlaku pada tasdik, pada dakwaan. Dakwaan yang masih ada kemungkinan benar dan masih ada kemungkinan salah. Setiap dakwaan maka disitulah berlaku dialog. Cuman sekarang pada definisi dan pada taksim juga ada mengandung dakwaan. Di antaranya seperti dakwaan definisi ini adalah had tam, definisi had rasam, rasam tam, ataupun nakis, ataupun definisi tambihi, ismi, hakiki dan yang lainnya. Karena pada definisi dan pada taksim juga mengandung dakwaan. Maka dialog ataupun ilmu adab bahas juga berlaku pada ta'rif dan taksim. Maka sebelum kita masuk bagaimana tata cara dialog pada ta'rif dan taksim, terlebih dahulu kita mengulang ada berapa pembagian definisi. Taib. Sekarang definisi itu ada 4. Pada dasarnya pembagian definisi itu ada 4. Ada ta'riful lafzi, ta'riful tanbihi. Yang ketiga ta'riful hakiki. Yang keempat ta'riful ismi. Ta'riful lafzi adalah ma yuqsadu bihi tafsiru madluli lafzin bi lafzin awdah. Yaitu definisi lafal itu adalah definisi yang tujuannya menjelaskan makna satu lafal dengan lafal lain yang lebih jelas. Misalnya seperti kita baru-baru belajar kitab, banyak lafal-lafal bahasa Arab yang kita tidak ketahui. Kemudian kita buka kamus. Nah, kamus itu adalah namanya apa? Ta'riful lafz. Kitab mu'jam bahasa, kamus diantaranya itu adalah tujuannya adalah ta'riful lafzi. Oke? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ta'rifut tambihi, yakni tambih. Tambihi adalah memberitahu. Biasanya lafal tambih itu adalah memberitahu sesuatu yang sudah diketahui, cuma diingatkan kembali. Itu pemakaian Bagaimana ini maksudkan dengan ta'rifut tambih? Ini ta'rifut tambih ma yuqsadu bihi ihbarus surati mahzunah fi khayalil mukhatab qad ghabat. Qad ini ya. Oke. Qad ghabat anhu ba'da ilmihi biha. Ta'rif tambihi adalah, ini jarang disebutkan dalam ilmu mantik. Ya kan? Ini pelengkap ilmu mantik. Definisi tambihi adalah definisi yang tujuannya, yang dimaksudkan dengan definisi tambihi adalah menghadirkan gambar yang sudah tersimpan pada khayal si mukhatab. Yang mana gambar tersebut, surah tersebut sudah hilang, sudah jauh, sudah tertanam. Yang mana sebelumnya dia sudah mengetahui qad ghabat, yang sudah jauh, dia hanya surah daripadanya khayal si mukhatab. Setelah mengetahuinya si mukhatab dengannya surah, kita sudah tahu, cuma sudah lupa. Kita yang dibutuhkan oleh si mukhatab adalah mengingatkan. Misalnya makna-makna lafal kita sudah tahu, cuman kita sudah lama tidak membaca kalimat tersebut. Kemudian pas kita buka kamus, oh alah, langsung bukan informasi baru lah. Bukan informasi ini namanya apa? Ta'rif. Apa perbedaan di antara keduanya? Ada sebagian ulama mengatakan sama. Tapi ini sebenarnya ada perbedaan. Perbedaan keduanya iktibar. Kalau sudah kita tahu sebelumnya, cuman ghabat, jauh, gaib dari pikiran kita, kemudian dengan ada definisi, kembali ingatan tersebut. Itu namanya apa? Tapi kalau sebelumnya kita tidak tahu, baru tahu informasi baru, tidak tahu makna lafal, kemudian dijelaskan dengan lafal yang lain, maka ta'riful lafzi. Oke? Yang ketiga adalah ta'riful hakiki, dan yang keempat ta'riful ismi. Ini sama-sama definisinya, yaitu
ibaratun amma yastalzimu tasawural mu'arraf. Definisi yang sudah ma'ruf. Yaitu kata lain daripada definisi tak hakiki dan definisi ismi, kata lain daripada sesuatu yang melazimi mentasawurkannya akan mentasawurkan mu'arraf. Misalnya disebutkan dalam kitab mantik al-unaka, burung yang sayapnya satu di timur, satu lagi di barat. Apa definisi unaka? Kemudian dijelaskanlah. Unaka itu adalah satu burung yang besar yang sayapnya satu di timur, satu di barat. Baik. Ini kan lazim daripada mengetahui definisinya, mengetahui maksud unaka. Kemudian kita baru-baru dengar misalnya demokrasi. Apa ini dimaksudkan demokrasi? Kita nggak tahu sama sekali. Kemudian kita jelaskanlah demokrasi adalah kebebasan bersuara. Tidak ada keterikatan kepada satu pihak ataupun satu kelompok misalnya. Oh, itu demokrasi. Jadi yastalzimu tasawural mu'arraf. Beda hakiki dengan ismi adalah kalau definisi hakiki itu suatu perkara yang dia itu ada dasar realita. Apa itu insan? Hayawanun. Ini ta'riful hakiki. Karena hayawanun natik itu ada dasarnya enggak di realita. Manusia, kita. Apa itu unaka? Apa yang dimaksudkan dengan hantu? Apa yang dimaksudkan dengan burung? Boy, burung. Ini bahasa Aceh ya, burung. Hantu. Burung hantu. Nah, itu enggak, itu hakiki. Apa yang dimaksudkan dengan itu bagian daripada hantu. Naga. Telapak naga di Aceh Sultan. Apa yang dimaksudkan dengan naga? Kita jelaskanlah naga, ular yang besar yang bisa terbang, yang keluar api misalnya. Ada nggak wujud realita? Nggak ada. Jadi perbedaan antara hakiki dengan ismi adalah yang pertama, hakiki itu untuk merincikan pemahaman-pemahaman yang i'tibariyah. Ini sebenarnya yang pertama ini adalah ismi ya. Oh, tinggal Iron. Oke, nggak apa-apa lah. Maklum. Apa. Jadi yang pertama ini ta'riful hakiki adalah tafsil al-mafahim al-mawjudah. Tafsil al-mafahim al-mawjudah, merincikan pemahaman-pemahaman yang ada di realita. Apa yang dimaksudkan manusia? Hayawan natik, terperinci kan? Hayawan yang bisa bergerak dan bisa berpikir. Yang punya kemampuan untuk bergerak dan ada kemampuan untuk berpikir. Pemahaman ini ada nggak wujud realita? Ada, yaitu manusia. Apa yang dimaksudkan dengan faras misalnya? Apa yang dimaksudkan dengan sahid? Ataupun apa yang dimaksudkan dengan al-jismu? Itu hakiki. Tapi kalau ismi, tafsil mafahim i'tibariyah, menjelaskan, merincikan pemahaman-pemahaman yang pemahaman tersebut hanya pada akal manusia, tidak ada wujud realita. Oke? Tidak ada wujud realita. Oke, jelas? Seperti definisi-definisi ilmu nahwu, definisi itu adalah i'tibari. Itu ta'riful ismi. Taib. Ada hal yang penting. Definisi taharah. Apa yang dimaksudkan dengan taharah? Oke. Ataupun definisi fa'il misalnya. Di awal kitab permulaan, kitab tadi disebutkan definisi setiap ilmu, setiap pembahasan. Rinciannya kita belum tahu. Misalnya apa yang dimaksudkan dengan fa'il adalah isim yang marfu yang letak setelah fi'il misalnya. Dia baru tahu, rinciannya belum tahu, hakikatnya belum tahu, dia baru tahu definisi. Itu definisi bagi mubtadi tergolong dari definisi yang mana? Ataupun puasa. Apa yang dimaksudkan dengan puasa? Ataupun apa yang dimaksudkan dengan sholat? Perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dia baru dengar definisi itu.
Bagi si mukhatab, bagi orang yang baru mendengar definisi sholat, yaitu perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu masuk dalam kategori yang mana? Enggak, lafzi itu cuma lafal sholat. Hakiki? Hakiki. Oke, ada yang lain? Ya ismi. Karena hakikatnya dia belum tahu. Sholat itu ada hakikatnya enggak? Sholat ada hakikatnya. Saat disampaikan sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sedang merincikan mafahim, pemahaman yang ada wujudnya. Cuman bagi si mukhatab, dia belum tahu hakikatnya. Belum tahu? Dia hanya amrun i'tibari. Setelah dia melihat dan mempelajari pembahasan sholat, baru terang hakikatnya. Maka bagi yang sudah tahu namanya apa? Hakiki. Taib. Beda i'tibari. Jelas ya? Maka orang yang baru tahu, misalnya orang baru belajar apa, misalnya mantik kah, nahwu kah, baginya dulu itu ismi. Kita perhatikan. Taib ya? Hakikatnya ada, cuman bagi dia belum muncul hakikat perkara tersebut. Oke. Nah, ismi dan hakiki terbagi kepada had dan terbagi kepada rasam. Dan masing-masing daripada had ada had tam, had nakis, rasam tam, rasam nakis. Saya rasa ini jelas dijelaskan dalam ilmu mantik. Oke. Kemudian, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, definisi itu memiliki dua syarat. Dalam arti secara umum, ada syarat sah, ada syarat bagus. Sahnya satu definisi, itu harus terpenuhi beberapa syarat. Nanti ada juga kapan suatu definisi itu dianggap bagus, elegan. Juga ada kriteria-kriterianya. Jadi harus bedakan antara syarat sah dengan syarat bagus. Kita masuk dulu. Syarat sah dua definisi hakiki dan yang pertama dia harus jamik, mencakupi semua afrad yang di bawahnya. Yang kedua dia manik, yakni menghalangi afrad-afrad yang tidak masuk dalamnya. Yang ketiga syaratnya audah. Karena tujuan definisi adalah menjelaskan kan, memberitahu sesuatu. Kalau saat memberitahu dengan cara, dengan informasi yang semakin tidak jelas, itu tidak sampai tujuan definisi. Maka syarat yang ketiga sahnya definisi harus audah. Harus lebih ataupun ajla. Syarat yang keempat, dia tidak menghasilkan, tidak melazimi suatu yang mustahil. Seperti dor. Ataupun biasanya dor lah. Seperti definisi ilmu. Ilmu adalah ma'rifatul Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan? Pengetahuan adalah mengetahui yang diketahui. Sedangkan kita sedang mendefinisi pengetahuan. Pada definisi mengetahui sesuatu yang dapat diketahui. Sesuatu yang dapat diketahui itu apa? Ya, pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Ma'rifatul ma'lum. Nah, jadi terjadilah dor. Ini 4 syarat sah. Salah satu tidak terpenuhi maka terjadilah rusaknya definisi. Batalnya satu definisi. Baik. Adapun syarat bagusnya definisi itu juga ada 4. Yang pertama, dia tidak mencakupi ghairu mustamilatin alal aghalid alfat. Tidak ada lafal-lafal yang keliru. Tidak ada lafal-lafal seperti At-Taqiyah As-Sabki, Al-Hutaimi misalnya. Ya kan? Ar-Radadi. Oke, jadi jangan ada pada definisi lafal-lafal yang secara bahasa, secara saraf, secara nahwu salah. Ini hanya merusak bagusnya definisi. Baik. Yang kedua, tidak mencakupi, tidak ada lafal majaz yang tanpa ada karinah mani'ah. Tidak boleh ada definisi yang pada definisi tersebut ada majaz. Baik. Seperti apa yang dimasukkan dengan mantik? Apa? Kanunun. Kanunun itu dasarnya apa pemakaiannya? Kemudian dipakai kepada satu kaedah.
itu terjadilah majaz. Nah, cuma nanti bisa dijawab itu adalah hakikat urfiyah. Baik. Ya, intinya kalau ada lafal majaz yang tidak ada karinah mania itu dapat merusak bagusnya definisi, tidak merusak definisi. Yang ketiga, jangan ada lafal mustarak pada definisi. Seperti yang dimaksudkan dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmun. Ilmun itu ada beberapa makna. Ilmun dengan makna idrak, ada ilmu dengan makna masail, ada ilmu dengan makna malakah, ada kala ilmu dengan makna yakin. Ini mustarak. Tapi baru boleh nanti ini tanpa apa? Tanpa karinah muayyanah. Yang keempat, jangan ada lafal yang garib, yang tidak jelas makna. Karena inti definisi adalah untuk menerangkan maksud sesuatu yang belum dipahami. Maka jangan sampai ada lafal yang garib. Oke, ini syarat hasan. Baik. Sekarang mana? Nah, adapun definisi lafzi boleh kita gunakan dengan lafal mufrad, boleh dengan murakab, boleh dengan lafal umum, boleh dengan lafal khusus, boleh dengan lafal muradif. Yang intinya dia paham. Yang intinya dia apa? Maka kalau kita buka mu'jam, kamus-kamus, kadang misalnya asad itu adalah binatang. Setidaknya kita tahu asad itu binatang, padahal hayawan lebih umum daripada asad. Yang intinya dia adalah binatang. Maka dia dijelaskan dengan lafal yang umum. Maka kalau ta'riful lafzi boleh nggak mengartikan satu lafal kitab dengan makna umum ataupun makna khusus? Boleh. Oke. Baik, ini jelas ya ketentuannya. Sekarang kalau ini syarat-syarat definisi, bagaimana kritikan terhadap definisi? Yaitu setiap satu unsur saja tidak terpenuhi maka bisa dikritik. Maka di sini al-i'tirad ala ta'rifil hakiki wal ismi. Mengkritisi definisi hakiki dan ismi. Karena lafzi nggak perlu dikritik. Cuma perlu kita tanyakan di kamus yang mana. Oke. Pertama, kritiknya definisi itu gairul jami, sering kita temukan dalam kitab. Ataupun definisi itu gairul mani, ataupun tidak menghasilkan mustahil. Ataupun definisi itu tidak jelas. Tidak jelas. Baik. Jawaban dari pihak definisi itu dengan cara tahrirul murad, menjelaskan maksud. Nanti saya akan masuk ke contoh. Tahrirul murad daripada mu'arraf. Dari mu'arraf. Ada tahrirul murad sebagian juzuk ta'rif. Nanti ada tahrirul murad min nau'i ta'rif. Oh, maksud saya ini ta'rif ismi, bukan ta'rif hakiki. Ataupun tahrirul murad minal madhabil ladhi bunya alaihi. Saya definisi ini berdasarkan mazhab Kufah, bukan mazhab Basarah. Nanti akan kita masuk contoh. Yang kelima, mana kita tidak menerima bahwa definisi itu tidak jelas. Ataupun memana definisi itu menghasilkan mustahil. Yang ketujuh, klaim bahwa lafal yang diucapkan tadi itu ada salah, itu tidaklah salah. Ungkapan bahwa itu ada kesalahan itu tidaklah salah. Ini 8. Nanti saya akan masuk ke rinci. Wa in salamna, kita terima bahwa ada lafal salah, tapi tidak bisa merusak definisi karena hanya merusak bagusnya definisi. Ataupun lafal majaz itu jadi hakikat nurfiyah. Kemudian saya masuk aja. Baik. Aturan yang harus diperhatikan pada setiap perdebatan. Perhatikan dulu dia itu sedang mengutip ataupun sedang mengklaim. Kalau dia mengutip, mintakan referensi. Ataupun dia mengutip, tapi dia meyakini dengan kutipannya, ataupun dia klaim. Baik. Langkah yang kedua, perhatikan dulu, ada nggak dari ucapannya yang tidak dipahami? Ada nggak lafal-lafal yang belum dipahami? Kalau belum dipahami,
pertanyakan apa maksud daripada ungkapan-ungkapan ini. Ini langkah yang kedua. Ini langkah yang kedua. Paham? Kemudian setelah kita paham setiap lafalnya, misalnya kalau pada definisi ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab berarti nakilan. Ataupun dia menyampaikan definisi dari dirinya. Ataupun mengutip dari satu kitab dan dia percaya dengan definisi yang dia kutip. Kita perhatikan maknanya. Setiap kalimat-kalimat yang ada pada definisi. Sudah paham makna? Baru perhatikan yang ketiga. Apakah definisi tersebut terpenuhi syarat-syarat wajib? Ataupun syarat-syarat sunat. Syarat-syarat wajib dulu. Oke. Kalau kita perhatikan ada syarat wajib yang tidak terpenuhi. Tidak jami, tidak mani. Yastalzimul muhal. Tidak audah. Baru kita luncurkan kritikan. Setelah itu baru kita perhatikan syarat-syarat sunat ataupun syarat husnul ta'rif tidak terpenuhi, baru kita lontarkan kritikan. Misalnya begini. Ada orang yang mengatakan definisi kulli apa? Al-jinsu. Al-kulliyu al-makulu ala katsiri mukhtalifina bil haqi. Definisi ini di mana disebutkan? Dalam syarah Syamsiyah. Selesai. Karena dia mengutip. Oh enggak, ini dari saya. Maka kita perhatikan makna-makna daripada definisi tersebut. Ataupun contoh yang kedua, masdar isu. Masdar adalah ismul hadis al-jari alal fi'li. Masdar adalah ismul hadis, satu nama bagi satu kejadian yang berlaku pada perbuatan. Dia tidak menyampaikan ini dari kitab yang mana. Kita pertanyakan dulu. Apa yang dimaksudkan dengan al-jari alal fi'li? Taib, al-jari alal fi'li. Masdar adalah satu nama bagi kejadian yang al-jari alal fi'li. Oh, makna al-jari alal fi'li. Masdar itu adalah sumber bagi perbuatan. Mansya'uhu, masdaruhu misalnya. Oh, jelas maknanya. Taib. Contoh misalnya yang lain. Al-hayawan, binatang adalah satu bentuk yang bertumbuh yang kalau makan gerak apa? Rahang bawah. Ini kita perhatikan mencakupi enggak syarat? Enggak, karena keluar buaya. Keluar buaya. Baik. Ini kritikan apa? Ghairu jami'. Ataupun kalau ghairu mani, al-insan, al-hayawan. Manusia itu adalah hayawan. Baik. Ataupun kalau contoh yang lain yang tidak bi'audah ya. Udara itu apa? Udara adalah suatu yang paling halus yang hampir sama dengan nyawa. Udara adalah suatu benda yang sangat tipis dan halus yang sama dengan nyawa. Ini nggak jelas kan? Nggak jelas. Kita katakan definisimu tidak jelas. Kalau contoh yastalzimul muhal, al ilmu ma'rifatul ma'lum. Ma'rifatul ma'lum. Ma'lum itu apa? Ma'rifatul ma'lum adalah mushtaq. Mushtaq itu harus diawali pemahamannya dengan mushtaq min. Mushtaq min itu adalah ilmu, sedangkan mushtaq min adalah sedang kita pertanyakan. Ilmu itu apa? Ma'rifatul ma'lum. Ma'lum itu apa? Ya, ilmu. Putar. Yastalzimul muhal. Taib. Oke. Nah, jawabannya bagaimana? Tahrirul murad minal mu'arraf. Misalnya contoh yang tadi misalnya al-hayawan. Yang dimaksudkan dengan hewan adalah jismun namin. Suatu benda yang bertumbuh, yang berkembang biak, yang bergerak rahang bawahnya. Yang saya maksud dengan hewan di situ adalah yaitu
insan. Tahrir menjelaskan maksud daripada mu'arraf. Hewan di situ maksudnya insan, bukan hewan secara itu cara salah satu memberi jawaban daripada kritik. Tahrirul murad minal mu'arraf. Nah, kata dengar. Oke. Baik. Kalau misalnya min ba'di ajza'it ta'rif. Apa yang dimaksudkan dengan hayawan, insan, hayawanun natikun. Hayawan natikun. Ini tidak manik definisi ini. Kenapa? Masuk malaikat. Karena malaikat juga natik. Mampu berpikir. Oh, kita tahrirul murad, ajza'nya apa? Natiknya yang kita jelaskan. Tadi apa? Mu'arrafnya, judulnya yang kita maksudkan. Sedangkan ini adalah ajza'. Juzuk daripada definisi. Itu mu'arif. Maksud daripada natik ini adalah natik yang punya tubuh. Keluarlah malaikah. Ini tahrirul murad min ajza'il ta'rif. Ataupun dikritik, bahwa apa definisi al-jinsu? Definisi al-jinsu adalah al-kulliyu al-makulu ala kathirina mukhtalifina bil hakikat. Oh, ini bermasalah. Kenapa? Karena ini tidak ada wujud dalam realita. Oh, yang saya maksud definisi ini adalah definisi ismi, bukan hakiki. Ini tahrirul murad min nau'it ta'rif. Saya sedang mendefinisi dalam bentuk ismi, bukan hakiki. Gitu. Oke? Yang keempat, ta'riful madhab. Tahrirul murad minal madhabil ladzi buniya alaihi. Saat kita mendefinisi misalnya dalalah. Dalalah adalah fahmu amrin min amrin. Dikritik. Oh, saya membangun definisi ini berdasarkan mazhab mutakaddimin. Oke? Ataupun definisi ini umum. Oh, saya bangun definisi saya berdasarkan mazhab mutakaddimin yang membolehkan definisi dengan umum gitu. Misalnya. Jadi kita jelaskan landasan mazhab kita. Yang kedua, contoh yang tadi. Apa yang dimaksudkan dengan udara? Syai'un latif. Suatu yang sangat halus, yang hampir sama dengan nyawa. Dikritik, definisi ini nggak jelas. Oh, persoalan jelas nggak jelas itu relatif. Jelas, tidak jelas bagi kamu, jelas bagi saya. Nah, ini kaunu ta'rif ghairul awdah. Kita kritik, oh saya mana? Saya nggak terima. Definisi yang saya sebutkan tidak jelas. Ini mana? Sanadnya kita sampaikan bahwa jelas dan tidak jelas itu masalah mustahil tadi. Ilmu ma'rifatul oh nggak terjadi mustahil. Karena dor situ adalah dor ma'i misalnya. Ataupun jihadnya mumfakkah. Kan baru terjadi bertabrakan kalau jihadnya sama. Tapi kalau jihadnya yang berbeda. Kemudian, ini kemudian klaim bahwa lafal itu ada salah. Oh, itu nggak salah. Karena ada mazhab nahwu yang membolehkan fa'il itu majrur. Misalnya kalau salah dalam harakah. Nah, ataupun salah, tapi walaupun salah secara nahwu kan nggak merusak makna. Nah, ini. Mana? Wa in salamna lakin la yatawaqafu alaihi sihhatu ta'rif. Oh, lafal majaz tadi. Mantik itu adalah kanunun. Terjadi lafal majaz. Oh, kita sampaikan bahwa lafal majaz di situ sudah menjadi hakikat urfi. Hakikat urfiah, kalau satu lafal majaz yang sudah masyhur itu nggak perlu lagi karinah. Begitu juga mustarak. Kemudian lafal yang gharib. Nah, itu gharib juga relatif. Ini cara jawab daripada. Nah, adapun kritikan dengan takhalluf yang tidak terpenuhi syarat sunat husnul itu syarat sunat lah. Ini ada salahnya lafal, itu sudah dijelaskan tadi. Lafal majaz tanpa karinah, lafal mustarak tanpa karinah, lafal yang gharib. Oke? Paham ya?
kesimpulannya definisi itu ada 4. Lafzi, tambihi, hakiki, dan ismi. Inti daripada kritikan itu terarah kepada hakiki dan ismi. Setiap syarat yang tidak terpenuhi maka kena kritikan. Cara jawabnya bagaimana? Tahrirul murad. Yang kedua mana. Mana istilzam muhal, mana ghairil wudu. Kemudian apa? Hanya 2. Taib. Oke. Yuk kita baca kitab. Gue jadi Ron. Montang naspidol kan? Nyo agak payang mecut no. Taib. At-ta'arifu. Yutlaku ta'rifu ala ma yashmalu ta'rifal lafdiyah. Definisi. Dipakaikan lafal definisi kepada sesuatu yang mencakupi. Yang pertama lihat ta'rifil lafdi. Yang kedua ta'rif hakiki. Nanti ada ta'rif ismi dan ta'rif tambihi. Ada kan? Oke. Yutlaku ta'rifu ala ma yashmalu ta'rifal lafdi. Apa definisi ta'rif lafdi? Ma yuksadu bihi tafsiru madlulil lafdi. Bilafdin awdaha. Ini nggak disebutkan lagi. Jelas ya? Jelas kan? Ta'rif hakiki apa? Wahwa ma yusamma fi istilahi ulama'il mizan biqauli syarih wahwa ma yashmalu haddat tam wan nakis warasat tam wan nakis. Definisi hakiki dan definisi hakiki adalah sesuatu definisi yang dinamakan dalam istilah ulama logika dengan qaulu syarih. Qaulu syarih itu apa saja? Suatu yang mencakupi had tam, had nakis, rasam tam, rasam nakis. Kalau di situ urutannya ketiga, di sini urutannya kedua. Baik ya. Waqad yukhassul haqiqiyu bima kana haddan aw rasman limahiyatin maujudatin. Kadang-kadang dikhususkan ta'riful hakiki dengan definisi dengan sesuatu yang suatu tersebut had ataupun rasam bagi hakikat yang ada. Yakni ta'riful hakiki itu terkhusus kepada definisi mendefinisikan sesuatu yang hakikatnya mewujud fil kharid. Ada dalam realita. Definisi Tuhan, definisi nabi, definisi malaikat itu semua ada. Baik. Tapi mendefinisikan sesuatu yang tidak ada, tapi kalau kita khayal, kita bentuk dalam gambar pikiran kita ada dalam pikiran. Itu bukan hakiki. Jelas ya? Amma ma kana haddan aw rasman limahiyatin ghairi maujudatin fa yusamma ta'rifal ismiyah. Adapun sesuatu yang suatu tersebut itu had ataupun rasam bagi mahiyah yang tidak ada fil kharid ya, yang tidak maujud fil kharid. Mendefinisikan suatu yang jaiz. Baik. Maka dia diberi nama ta'rif ismi. Ma'dum ada enggak definisi ma'dum? Mustahil ada definisi? Apa yang dimasukkan mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Itu ada enggak di realita? Enggak ada. Itu masuk dalam definisi ismi. Jelas? Jelas ya? Kama kad yukhassu ma yuksadu bihi ihdaru suratin min khazainil fikri biduni tajassumi kasbin bi ismi ta'rifit tambihi. Sebagaimana kadang-kadang dikhususkanlah sesuatu, definisi-definisi, ini maksudnya definisi, yang dimaksudkan dengan definisi menghadirkan surah, gambar, bentuk, daripada gudangnya pikiran, dengan tanpa bersusah payah daripada usaha, dengan apa dikhususkan? Dengan nama ta'rif tambihi. Ta'rif tambihi diberi nama apa? Ta'rif tambihi adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah diketahui, yang sudah tersimpan pada perpustakaan pikiran. Cuma sudah lama kita nggak mendengar, perlu ditambih kembali. Namanya apa? Waqad sabakalaka anna ta'rifal lafdiyya la yatawajjahu alaihi illa al-man'u min kibalis sa'il. Dan telah lewat bagi kamu
bahwa sungguh definisi lafzi, yakni ta'riful lafzi yang pertama, itu tidak terarah, tidak tertuju kepadanya ta'riful lafzi kecuali hanya mana daripada pihak sisail. Kalau orang misalnya mencari satu makna daripada lafal dari kamus, oke. Kritikan terhadap makna itu hanya dengan cara mana? Saya tidak terima lafal itu maknanya itu. Baik. Hanya tidak boleh naqdu, tidak boleh mu'arah. Wa annahu yudfa'u min kibalil mu'arrifil ladhi huwa bimanzilatil mu'allili bin naqli an ahlil logati awil urfil ladhi yasnidu ilaihi dzalika ta'rifah. Dan bahwasanya ditolak, ditolak akannya mana, yudfa'u, ditolak mana daripada sa'id, daripada pihak si mu'arif, yang mu'arif itu adalah pada posisi si mu'allil. Dengan cara apa? Dengan cara mengutip daripada ahli bahasa ataupun uruf yang bersandar mu'arif kepadanya logah ataupun uruf akan sedemikian definisi. Definisi ta'riful lafzi hanya bisa dikritik oleh sisail dengan mana? Untuk membantah mana hanya dengan cara mengutip daripada ahli bahasa ataupun ahli uruf. Baik ya. Wa min haqqis sa'ili ayyamna'a hadza ta'rifa man an ma'as sanad bi an yanqula an ahli logati awil urfil ma yukawwil man'a fayakunu lil mu'arrifi haina idzin an yadfa'ahu binaklin akhar au yubtila naqla sa'il. Dan termasuk hak si sa'il, orang yang kritik definisi ta'riful lafzi, oleh bahwa mana definisi lafzi dengan mana ma'asana. Tadi apa? Saya tidak menerima, kata lain tidak menerima. Apa bukti bahwa makna daripada darbun itu adalah memberi contoh? Makna darbun adalah memberi contoh dalam Al-Kamus. Taib. Ini mana mujad boleh dengan mana ma'asanat. Apa bukti bahwa darbun itu dengan makna memberi contoh? Karena dalam kamus saya, ini sering terjadi kan, makna darbun adalah memukul. Nah ini, boleh termasuk daripada hak sisail memana definisi mana ma'asanat. Dengan bahwa mengutip daripada ahli bahasa ataupun ahli uruf. Uruf itu misalnya dalam fikih, dia mendefinisikan taharah, kita nggak menerima. Karena dalam bacaan kita definisi taharah berbeda dengan yang disebutkan. Yakni sesuatu definisi yang menguatkan mana. Maka boleh bagi si mu'arif kala itu, yakni saat dikritik oleh si sa'il dengan mana ma'asanat, boleh bagi si mu'arif saat itu, oleh bahwa menolak dianya si mu'arif akannya sa'il dengan mengutip yang lain. Ataupun membatalkan nakalnya si sa'il. Oke. Wala yatawajjahu an-naqdu walal mu'aradatu ala ta'arifil lafziyah. Dan tidak tertujulah an-naqdu wal mu'aradah ala terhadap definisi al-lafziyah. Jelas ya? Wa amma ta'riful haqiqiyyu bi aqsamihi fa yadkhuluhu an-naqdul ijmaliyu kama sabaqa bi adamil jam'i awil man'i awil istilzamil muhali aw annahu akhfa minal mu'arrafi. Adapun definisi hakiki dengan semua pembahagiannya apa? Hatam, hat nakis, rasam tam, rasa nakis. Maka masuk akannya definisi hakiki oleh kritikan yang berupa an-naqdu al-ijmali. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, sudah lewat. Dengan bagaimana naqdul ijmali? Tidak jamak, tidak jame', ataupun tidak mane', ataupun istizam muhal, ataupun dia itu akhfa minal mu'arraf. Definisi itu tidak jelas daripada mu'arraf. Ini syarat sah ya. Jadi naqdunya dengan cara apa? Salah satu daripada syarat sah yang tidak terpenuhi. Oke ya. Maka ini perhatikan dalam kitab. Ini definisi mungkin bisa kita periksakan lewat hasyiah. Karena hasyiah itu sering melontarkan kritikan-kritikan berupa an-naqdu al-ijmali. Falil mu'arifi haina idin an yujiba biman takhallufi aw man isyumuli aw man luzumil muhali aw man istihalati aw man khafa.
Ini belum menggunakan tahrirul murad ya, tapi memana. Maka boleh bagi si mu'arif kalau sudah dikritik oleh si sa'il dengan apa? Dengan apa? Naqdu ijmah. Maka boleh bagi si mu'arif kala itu oleh bahwa memberi jawaban dengan cara memanak takhalluf. Takhalluf itu tidak jami', tidak manik lah. Ataupun memanak syumul. Ataupun memanak luzumnya muhal. Ataupun memanak istihalah. Ataupun memanaknya khafa. Tidak menerima definisi saya itu tidak jelas. Saya tidak menerima definisi saya itu mustahil. Saya tidak menerima definisi saya itu tidak jami' ataupun tidak ini maksudnya. Wa yakunu dzalika bitahriril murad ala wajhin yandafi'u biha dzalikan naqda. Dan adalah sedemikian kritikan, yakni jawaban ya, jawabannya si mu'arif dengan mentahrir, menjelaskan definisi di atas cara yang tertolak dengannya cara akan sedemikian kritik. Ingat, kalau ini dirincikan ya, tahrirul murad minal mu'arraf, tahrirul murad min ajza'il mu'arrif, tahrirul murad min naw'i ta'rif, tahrirul murad minal madhhabil ladzi buniya alaihi. Oke. Walahu an yaltazima adamal jam'i au adamal man'i ala annal murada tamyizul mu'arrafi an ba'dil aghyari au ma yantabiku ala afradihil masyhurati masalan. Dan boleh bagi si mu'arif ataupun mu'allil dalam hal ini oleh bahwa dia berkonsisten akan tidaknya jamak definisi dia ataupun tidaknya mana. Iya benar definisi saya emang tidak jamak dan tidak mana. Akan tetapi Allah di sini dengan makna akan tetapi bahwa sungguh yang dimaksudkan itu membedakan mu'arraf daripada sebagian yang berbeda. Tujuan saya ini bukan definisi hatam, yang penting dia sudah beda dari yang lain. Apa yang dimaksudkan dengan insan? Hayawan. Ini kan enggak apa? Enggak jami'. Enggak manik. Ya kan? Yang tujuan saya mendefinisikan insan dengan hewan untuk mengeluarkan tumbuhan, untuk mengeluarkan batu misalnya. Nah, jadi iya definisi saya tidak jami'. Apa yang dimaksudkan dengan manusia? Manusia itu adalah yang bisa berbicara. Terus yang tidak bisa berbicara bagaimana? Kan ada juga manusia yang tidak bisa berbicara. Bisu misalnya. Akhirnya tidak jamin, tidak mencakupi semuanya. Enggak, tujuan saya ingin menjelaskan sosok manusia yang sempurna gitu. Oke. Jadi intinya apa? Dia konsisten dengan tidak jamak dan tidak mana. Tapi tujuan daripada definisi adalah membedakan definisi mu'arraf ini yang ingin sedang didefinisi daripada sebagian yang lain. Au ma yantabiku ala afradihil masyhura, ataupun sesuatu yang mencakupi terhadap farat-faratnya yang masyhur. Ini masyhurnya manusia itu gimana? Apa yang dimaksudkan dengan lelaki? Lelaki itu adalah yang badannya tegak. Oke? Kan banyak, ada yang kurus, ada yang gemuk. Berarti nggak masuk dong lelaki. Nggak, yang saya maksud untuk orang-orang yang afrad yang masyhur. Afrad yang masyhur. Oke, ini sering misalnya kita menyebutkan nama tokoh-tokoh yang besar aja, yang masyhur, yang tidak masyhur nggak kita sebutkan. Paham ya? Wahum yusammunal mu'tarida ala ta'rifi mustadilan wa muwajjihuhu mani'an. Para ahli adab bahas wal munadharah menamakan orang yang kritik terhadap definisi mustadil dan yang mengarahkan definisi namanya manik. Ini udah saya jelaskan sebelumnya. Orang yang kritik definisi namanya apa? Mustadil. Orang yang membela definisi namanya manik. Kenapa? Ini kan kebalikan. Padahal orang yang membela dakwaan namanya apa? Mu'allil, mustadil. Orang yang kritik dakwaan namanya apa? Manik, mu'tarid, sa'il. Kenapa pada definisi beda? Karena setiap orang yang mengkritik definisi itu tidak boleh mengkritik tanpa ada bukti ataupun tanpa sanad. Dalam kritikan ada mengandung dakwaan, definisi kamu itu bermasalah. Nah, kan ada dakwaan. Dan masalahnya apa? Definisi kamu itu tidak jami'. Sama dengan sudah ada mengandung dakwah, definisi kamu tidak jami' ataupun tidak manik. Sudah ada dakwaan. Setiap ada dakwaan,
perlu bukti, maka diberi nama orang yang kritik definisi mustadil. Orang yang membela definisi ataupun pemilik definisi namanya dia hanya bisa menolak. Oh, saya tidak terima, itu tidak audah. Saya tidak menerima definisi saya menghasilkan mustahil dan yang lainnya. Oke ya. Ini harus bedakan. Li'anna naqda ta'rif ma'nahu da'wa butlanihi ma'al istidlali ala tilka da'wa. Karena kenapa namanya dibalik? Karena bahwa sungguh kritik definisi maksudnya adalah klaim batalnya definisi beserta memberi bukti terhadap dakwaan. Saat kita mengatakan definisi seseorang itu bermasalah, sama dengan kita sedang mengklaim definisi kamu bermasalah dan buktinya ini. Itu dakwaan dan sudah memberi bukti, namanya mustadil. Wa daf'u dzalikal i'tirad biman'i muqaddimah dzalikal istidlal, dan menolak sedemikian kritikan dengan cara memana muqaddimah sedemikian istidlal. Taib ya. Pedik lampu 3. Ghaira annahu idza da'a sahibu ta'rifi annahu haddun aw rasmun masalan kana mudda'iyan dhimnan anna ajza'a ta'rifi min adz-dzatiyati awil aradiyati fayakunu bihadzal i'tibari mu'allilan wal mu'taridu alaihi sa'ilan wa min haqqi i'tiradihi hadza ay yusamma man'an. Namun bahwasanya apabila diklaim oleh pemilik definisi akan bahwa sungguh definisinya itu had. Misalnya dia mengatakan, sekarang saya memberi definisi had ya, ataupun definisi rasa misalnya. Karena adalah pemilik definisi itu sedang mengklaim secara kandungan bahwa sungguh definisi itu daripada dzati ataupun daripada aradi. Misalnya, saya mengatakan definisi saya ini adalah had. Dengan saya sedang klaim definisi saya terpenuhi daripada zatiyah. Karena had itu harus ada jenis dan fasal kalau had tam. Yang mana jenis dan fasal? Dzati. Kalau rasam jenis dengan khas. Yang mana khas itu adalah aradi. Kalau orang mengatakan misalnya akan dalam kitab warusima, wahudda ataupun wahadduhu, itu ada klaim bahwa definisi tersebut memenuhi zatnya ataupun jenis dan warusima, sama dengan definisi di situ ada khas. Ada klaim. Kalau klaim, maka dia namanya apa? Mu'allil. Maka ada dia hanya pemilik definisi dengan pertimbangan ini namanya mu'allil. Boleh juga dibalik. Jadi pemilik definisi tidak selamanya namanya manik. Kalau menurut Harun Abdul Razik. Boleh juga dinamakan wal mu'tarid, orang yang kritik terhadap definisi namanya apa? Sa'il. Maka adalah ini ataf kepada maka adalah yang mu'tarid ataf pada yakun terhadapnya definisi namanya sa'il, sama seperti orang yang kritik dakwaan. Wa min haqqi i'tiradhi hadza ay samma man'an, dan daripada hak kritikannya si sa'il ini itu bahwa dinamakan akan mana ataupun namanya apa? Karena dia akan mengkritik apa? Mengkritik definisi dengan cara memana. Maka dia boleh dinamakan mani. Selain nama sa'il boleh dinamakan kesimpulan. Pemilik definisi kadangkala para ulama memberi nama dia mustadil, kadangkala dia diberi nama mu'al. Pengkritik definisi kebanyakan memberi nama sebagai apa? Mani. Kadangkala dia diberi nama Saya ulang. Pemilik definisi para ulama biasanya memberi nama mani. Kadang-kadang diberi nama mu'al dengan iktibar yang berbeda. Pengkritik definisi kebanyakan diberi nama mustadil. Kadang-kadang diberi nama mani ataupun sa'il. Jelas ya. Wa ammal mu'aradah fala mahalla laha aidan fi ta'arifil hakikiyah illa ala wajhin anna hadha ta'rifa yu'ariduhu dhalika ta'rif wa udda hadha minal mu'aradah ghairu ma'rufin anhum. Adapun mu'aradah maka tidak ada tempat bagi mu'aradah juga pada definisi hakiki, kecuali di atas cara bahwa sungguh ini definisi itu menentang akan definisi ini oleh sedemikian definisi, dan menggolongkan ini daripada mu'aradah itu tidak ma'ruf di kalangan ilmu
adab bahas wal munadharah. Jadi pada ta'riful ismi dan hakiki itu tidak ada tempat bagi mu'arah. Misalnya kita membawa satu definisi, kita membawa definisi yang lain yang berbeda dengan definisi yang pertama. Kan mu'aradah ini kita menentangkan antara definisi-definisi. Cuman model penentangan ini tidak dikenal dalam ilmu adab bahas wal. Intinya ta'riful lafzi kritikan hanya dengan mana. Oke. Adapun ta'riful ismi dan hakiki boleh dipakai dengan mana dan boleh dipakai an-naqdu ijmali. Kenapa naqdu ijmali? Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Baik, sekarang kita masuk ke taksim. Tapi, Oke. Stop bentar. Halo? Stop. Cok II